Salam dan bahagia. Saya Sri Wahyuni Gultom, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pak Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada siang ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana budaya positif. Di sini kita langsung aja ya Bapak Ibu, karena memang budaya positif ini adalah hal yang sangat penting kita lakukan di lingkungan sekolah kita untuk saat ini, mencapai bagaimana anak merdeka dalam belajar. Jadi dalam penerapannya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Nah, apa itu budaya positif? Kalau di sini dijelaskan, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Bagaimana kita memberikan haknya murid? Kita ini seolah-olah berpihak mengikuti apa maunya murid, seperti itu Bapak Ibu. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Saya rasa kalau kita dengar kata disiplin sudah biasa. Pada umumnya disiplin di sini yang kita pahami adalah sesuatu aturan, lebih kepada aturan yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terikat dengan aturan tersebut. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kita setidaknya memahami sedikit tujuan dari disiplin positif. Di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada anak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi di sini maksudnya motivasi yang tidak terpengaruh atas hukuman dan hadiah. Dia bertindak memang sebenar-benarnya tindakan, tidak karena suapan akan mendapatkan hadiah atau melakukan sesuatu karena takut akan dihukum. Jadi memang semuanya atas kesadaran dirinya sendiri. Tapi sebelumnya mari kita memahami tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini sama-sama kita lihat Bapak Ibu, pada selama ini yang kita pahami di sekolah harusnya kita menerapkan sesuatu disiplin itu dengan hukuman. Nah, ternyata hukuman ini adalah sesuatu yang membuat anak tidak suka, karena memang hal-hal negatif itu sangat pahit untuk dicerna. Karena hukuman ini menurut anak-anak adalah adalah tindakan yang memberikan rasa trauma bagi mereka. Karena memang prinsipnya hukuman adalah memberikan rasa takut, memberikan rasa trauma sehingga anak mampu mengikuti arahan yang seharusnya. Lalu di sini ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini apa? Kalau kita artikan sederhana, konsekuensi ini lebih ke bagaimana anak menerima tindakan atau ganjaran yang bermanfaat dirinya atas kesalahannya. Contoh, ketika saya olahraga nih, di jam olahraga ada anak terlambat. Biasanya kalau saya mau kasih hukuman, jongkok kamu di sudut lapangan, itu adalah hukuman, tapi tidak bermanfaat, cuma memberikan rasa trauma bagi si anak. Nah, kalau di konsekuensi ini lebih ke kita kasih ganjaran hadiah yang bermanfaat untuknya. Manfaat, contoh, kalau saya suruh dia pemanasan yang tadinya orang pemanasannya 2 putaran, lalu dia pak pemanasan jadinya 3 atau 4 putaran, itu bagian dari konsekuensi seperti hukuman tapi bermanfaat, tidak menimbulkan efek trauma. Bapak Ibu. Lalu di sini ada restitusi. Restitusi ini kalau kita artikan adalah bagaimana kita memberikan pandangan, mengajak diskusi, memberikan pandangan, memberikan keputusan terhadap anak, membiarkan anak memilih
apa yang harus dilakukan? Lebih kepada menyadarkannya, mengajak dia berpikir apakah tindakan yang dilakukannya salah, apakah tindakan yang dilakukannya ini sudah pantas, kurang lebih seperti itu. Lalu dia memilih solusi yang dipilih di restitusi ini adalah pilihan dari si anak, tentunya dengan dukungan kita, dengan arahannya kita. Nah, kalau kita perhatikan di depan, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di 5 kebutuhan dasar ini ada yang pertama itu bertahan hidup atau survival, dan dilanjutkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya rasa dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kalau kita tarik ke diri kita sendiri, kira-kira kita butuh kayak Bapak Ibu? Kita butuh 5 ini. Kita butuh bertahan hidup. Kalau nggak bertahan kita nggak hidup, kan gitu. Lalu kita butuh rasa kasih sayang dan diterima. Kalau kita merasa tidak diterima, mungkin muncul rasa berontak di hati kita. Bagaimana kita bisa menerima apapun yang disampaikan oleh orang lain kalau kita pun merasa tidak diterima oleh orang lain? Dia aja nggak menerima aku, kayak mana aku bisa menerima apa yang diharapkannya dari itu, kan kurang lebih seperti itu. Begitu juga kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya rasa 5 kebutuhan dasar ini juga ke murid seperti itu Bapak Ibu. Kalau mereka merasa 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi di sekolah, tidak mereka dapatkan dari kita, mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab mereka nggak senang sama kita gitu. Aku malas belajar sama ibu itu pun pilih kasih, sama ini dia baik kali, sama aku marah-marah aja. Mungkin kasih sayang dan rasa diterima nggak dirasakannya sama guru itu. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa menjadi pola kita dalam mendidik murid. Kita bisa lihat apa sih yang dibutuhkan anak ini. Contohnya untuk anak kita IT misalnya, memang dia keterbatasan ya, bagaimana kita bilang memang terbatas. Tapi untuk saya, itulah bersyukurnya saya, dia terbatas di pengetahuan tapi mungkin tidak di penampilan. Yang saya perhatikan, dia ini anaknya suka dikasih sayang, disayang-sayang, disanjung-sanjung. Kalau udah disanjung dia, timbullah PD-nya ya kan. PD-nya, apapun yang kita perintahkan, insya Allah dikerjakan. Dan kemarin kami ujian, nilainya bagus, tergolong 2 paling bagus di kelasnya. Kalau saya rasa itu di kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Maksud posisi kontrol guru ini adalah kita sebagai guru tentunya punya kontrol yang sangat besar dan berpengaruh kepada anak kita. Bagaimana kita mengontrol, itulah yang nantinya diikuti oleh si anak. Di sini ada dibilang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Boleh nanti akhirnya kita refleksi kita ada di posisi mana dan akan seperti apa. Di sini penghukum, saya sadar sebelum akhirnya saya memutuskan untuk guru penggerak, saya adalah karakter guru di posisi penghukum. Karena menurut saya anak itu bisa diarahkan kalau diberi ketegasan. Ternyata saya salah. Penghukum ini adalah posisi guru yang selalu memberikan hukuman baik fisik, verbal. Kau ya, memang kau gak pernah mengerjain tugas. Berarti kan verbal kita sudah menyakiti, sudah menghukum, membuat dia salah. Tapi ada juga posisi kontrol gurunya yang membuat rasa bersalah. Kayak mana? Misalnya, anak-anak itu gak piket pagi. Marah lah kepala sekolah. Saya bilang gitu, kenapa nggak piket malah capsek lah ibu gara-gara kayak gini. Jadi saya tunjukkan kalau saya dimarahin, sehingga anak tadi merasa bersalah, ibu itu dimarahin capsek gara-gara kamu. Nah, satu sisi kita merasa pembuat rasa bersalah ini adalah selalu cara kita menyampaikan yang seolah-olah kita dekat. Padahal itu juga memberikan rasa bersalah yang mendalam, membuat dia bertindak dengan gaya yang. Lalu ada teman. Posisi kontrol guru sebagai teman ini mungkin ada juga yang mampu melakukan itu. Tapi
kalau saya pribadi masih berpikir, wah kalau aku bikin anak ini jadi temanku, nanti perintahku dianggapnya lah aku teman. Taklah mau dia mendengarkan perintahku lagi, suka-suka hatinya lah sama aku. Kalau saya, nah di sini ada pemantau, sama-sama kita pahami pemantau adalah dia paling memberikan memantau apa yang terjadi sesekali dia mengingatkan administratif manager. Setelah saya pahami 5 posisi kontrol guru ini, ternyata posisi yang paling enak itu ada di manajer Bapak Ibu. Dia bagus ke atas, bagus ke bawah. Kenapa kayak gitu? Di manajer ini peran kita adalah sebagai guru yang membimbing, mengajak dan mengarahkan. Kita nggak punya kita nggak butuh tenaga banyak, kita nggak butuh yang seperti apa. Kita tinggal ajak anak diskusi, mengarahkan, mencari tahu apa kemauannya, apa kelemahannya, seperti apa solusi atas masalah-masalahnya. Terlihat gampang kalau dilakukan, kalau kita terima-terima ya kan, kalau kita paham-paham. Tapi ternyata sulit sedikit. Cuma nanti kalau udah terbiasa kayaknya lebih enak kita jadi manajer. Ada anak, dapat tujuan kan gitu. Berikutnya kita lanjut ke segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, karena di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan dalam menyelesaikan permasalahan anak, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan ataupun hal yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebelum ke segitiga restitusi, saya yakin kita sudah sama-sama memahami bagaimana kita membuat keyakinan kelas untuk anak-anak kita semua. Dan belajar bagaimana kita menyepakati apa yang kita yakini di kelas akan berjalan. Saya rasa nggak perlu panjang luas kalau untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita langsung ke segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini, misal kita ingin menyelesaikan satu macam kasus anak kita. Inilah tahapan yang kiranya dianggap paling positif dan paling lembut dapat diterima oleh anak-anak kita. Dimana yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas ini? Lebih kepada contoh, kita langsung ke contoh kasus aja ya Bu, biar enak Pak. Kalau di menstabilkan identitas, misal ada anak kita berkasus nih, seperti si Luciana dengan si Aidil. Si Lucy berantem sama si Aidil. Jadi yang mencolok di akhir si Luciana, padahal yang nakal si Aidil. Kita panggil si Aidil. Proses menstabilkan identitas lebih kepada kita ajak ngobrol. Halo nak, kenapa masalah kamu? Dia sudah cerita, iya Bu, saya marah kali saya sama si Aidil karena dia suka kali ganggu saya Bu. Jadi saya buang batasnya Bu, saya buang batasnya keluar kelas. Ya. Lalu posisinya menstabilkan identitas, kita tidak menjudge hal yang dilakukan oleh dia. Kita tidak akan judge kalau dia salah. Jadi yang kita lakukan adalah hobi. Iya ya, benar juga memang. Namanya kita diganggu. Mungkin ibu pun lakukan hal yang sama. Kalau ibu diganggu, mungkin ibu lakukan hal yang sama yang kamu lakukan. Saya marah, saya bohong juga satu. Tapi menurut kamu, apakah yang kamu lakukan sudah benar? Ini udah stabil identitas ini, kan? Dia pasti respon lagi, enggak Bu, iya kan? Jadi masuklah kita ke tahap berikutnya, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Masuklah kita bilang, terus menurutmu itu benar? Enggak Bu, salah. Oh, salah. Di mana letak salahnya? Karena saya buang tasnya Bu. Cuma itu yang kamu lakukan? Iya, cuma itu. Enggak ada kamu lakukan? Oh, enggak. Karena kita sedang memvalidasi tindakannya yang salah. Tapi kita ajak dia yang bercerita, tidak kita katakan dia salah. Dia, menurutmu ini benar? Tidak, ini salah. Berarti di situ adalah proses validasi kebutuhan ataupun tindakan yang salah. Selanjutnya kita lanjutlah ke menanyakan keyakinan. Nah, disinilah peran keyakinan kelas itu sangat besar. Seolah-olah
menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu lihat di sini kamu langgar? Pasti dia pikir nih, keyakinan kelas kami harus sekian. Lalu dia bilang, oh iya Bu, keyakinan kelas yang saya langgar adalah menyayangi dan saling menghargai dalam kelas. Itu kan ada. Setiap kelas saya rasa punya ya keyakinan kelasnya menghargai teman, menyayangi sesama. Nah, setelah dibilangnya keyakinan kelas yang saya lamar adalah menghargai teman Bu, menghargai dan menyayangi teman. Iya, kira-kira kayak mana bisa kita perbaiki ini? Nah, berikutnya bisa Bu. Bagaimana caranya kita memperbaiki? Kita pulangkan lagi sama dia pertanyaannya. Bagaimana caranya kita memperbaiki ini? Nanti Bu, saya akan jadi berusaha akan jadi orang yang lebih sabar lagi Bu. Kalau saya diganggu kawan, nanti saya lapor sama ibu guru, sama ibu tiket. Berarti dia sudah temukan solusi atas permasalahannya. Kalau dia diganggu, dia tidak akan bertindak sendiri. Dia akan libatkan gurunya sebagai penengah atas permasalahannya. Lalu di akhir kita berikanlah penguatan. Penguatannya dalam bentuk, iya Nak, tapi semangat ya dalam melatih kesabarannya. Saya yakin kamu bisa. Tapi saya senang sekali atas permasalahanmu, kamu diganggu-ganggu, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tidak melakukan tindakan fisik. Saya apresiasi pengendalianmu sudah cukup baik. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, begitulah prosesnya di segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan kita sebagai Bapak Ibu guru belajar pelan-pelan, karena belajar itu lagi kita mengurangi ego kita, mengurangi nada kita. Saya lagi Bapak Ibu, nada saya tinggi kali Bapak Ibu. Makanya saya kalau di lapangan tidak butuh saya nih. Kadang kalau lagi emosi di rumah, mengeluarkan emosinya itu di sekolah, suaranya kuat kali. Nah, jadi mudah-mudahan dari sini ke depan saya pribadi bisa jadi pribadi yang lebih lembut, kalem, senyum-senyum, nggak marah-marah, udah mendem-dem kawan kita di sana. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Tanya jawab bisa kita lakukan sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi ketika murid-murid dan saya membuat keyakinan kelas. Berarti sebelum kita ke lapangan, ada baiknya kita bikin apa? Keyakinan kelas. Kira-kira kamu sudah tahu apa yang akan kamu tuliskan? Keyakinan kelas apa yang kamu mau? Sudah. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas ini. Silakan kalian tulis keyakinan yang kalian harapkan terjadi ketika pembelajaran Penjas dimulai. Silakan. Oke, silakan. Jangan di belah lemnya ya, di balik lemnya biar nanti pas ditempel dia nampak, ya kan? Oke, sudah ditulis. Yuk, tulis keyakinan kelas apa yang kamu harapkan ketika pembelajaran Penjas nanti berlangsung. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Udah semangat ini mau olahraga? Sudah, Bu. Oke. Iya. Biar pembelajaran kita aman. Sebaiknya kita sepakati terlebih dahulu. Baliknya nak, biar kita nampak. Gitu. Yang sudah selesai, silakan tempelkan di sini. Ya. Yang sudah selesai, silakan tempelkan keyakinan yang kamu harapkan di papan tulis. Ayo maju silakan. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah tunggu-tungguan. Ayo, yang udah selesai kumpulkan aja. Tempel, di mana kamu suka, tapi inilah areanya ya. Tuh kan, iya, boleh. Ya. Nggak nempel ya.
kita ingat, sama-sama kita laksanakan. Oke. Aku lagi. Di sana. Nah. Udah biarin aja. Oke, di sini sudah ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Alangkah baiknya jika kita baca sama-sama. Kita sepakati nih ya. Yang pertama di sini katanya membawa minum saat pelajaran PJOK. Kalian bawa minum? Bawa. Bawa? Bawa. Oke, berarti ini kita sepakati ya. Iya, Bu. Lalu di sini jangan mencuri barang sekolah. Betul nggak ini? Betul. Bisa nggak kita sepakati? Bisa. Nah, harus bisa jadi orang yang dipercaya. Lalu tidak boleh jajan ke kantin saat belajar olahraga. Udah sarapan? Udah. Kira-kira bisa kita sepakati yang ini? Bisa. Nah, sudah 3 keyakinan kelas kita ini ya. Lalu jangan mengganggu teman. Siapa di sini suka ganggu-ganggu? Bisa kita sepakati? Bisa. Nah, terus di sini jangan membantah perintah guru. Ya kan? Iya, Bu. Bisa? Bisa. Bisa. Lalu tidak boleh jajan pas belajar penjas. Iya, tadi udah ada ya, tidak boleh ke kantin. Tidak boleh jajan, tidak mengganggu teman, jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Iya, karena di lapangan udah kita banyak suaranya. Kalau ditambah lagi ributnya, makin riuh, payah kita ya kan? Lalu seragam olahraga harus lengkap. Udah lengkap? Lengkap? Mantap. Nanti tinggal diganti kan? Iya. Setiap masuk kelas kebersihan, iya, dikutip sampah kalau ada terlihat. Jangan melawan, tidak mengganggu teman, tidak mengganggu teman, tidak boleh ganggu teman, jangan ganggu teman, kebersihan. Hampir sama semua. Tepuk tangan untuk kita. Berarti keyakinan kelas ini bisa kita sepakati bersama. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke, mantap. Kalau begitu, terima kasih. Sekarang dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, mari kita ganti baju langsung ke lapangan. Oke? Oke, Bu. Pagi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.